Eh, apa kabar semuanya? Ya, hari ini kita akan merenungkan bersama tentang satu topik yang perlu dipahami oleh kita, yaitu pemeliharaan Tuhan, atau biasa orang menyebutnya sebagai providensia Tuhan. Nah, sebelumnya kita perlu mengerti tiga hal atau tiga prinsip soal pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, Allah kita bukan hanya sekedar Allah pencipta, tetapi juga Allah penebus, dan Dia juga Allah yang memelihara. Yang kedua, pemeliharaannya adalah semata-mata inisiatif dari Tuhan sendiri, datang dari pihak Tuhan sendiri. Yang ketiga, pemeliharaannya adalah anugerah khusus yang hanya diberikan bagi anaknya atau umatnya. Nah, tema hari ini kita akan berbicara tentang pemeliharaan Tuhan dari sisi tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Saya bacakan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab itu, aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, dari pembacaan tadi, kita akan merenungkan tiga butir atau tiga poin yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada hal apapun, oknum apapun, keadaan apapun, siapapun yang dapat memisahkan kita. Dalam ayat 35 disebutkan ada beberapa hal. Dikatakan di situ bahwa siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, dikatakan yang pertama adalah penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tidak ada. Jadi ini bicara tentang tekanan dari luar. Ya, tekanan luar tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Nah, dalam ayat 38, 39, saudara bisa melengkapi, dikatakan ada bicara tentang baik hidup maupun maut, atau malaikat-malaikat, atau apapun juga. Yang pasti tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saudara percaya itu? Amin, ya. Semuanya itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terdapat dalam ayat 39. Oke, butir yang kedua. Apa dan mengapa semuanya itu tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Kalau yang pertama, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Yang kedua, apa dan mengapa? Yang pertama, Allah kita Allah yang konsisten, tidak berubah, dan tidak ada yang dapat merubah Allah kecuali dirinya sendiri. Tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah karena Allah kita Allah yang konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengasihi kita, oleh sebab itu Dia berada di pihak kita. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-31,
Dikatakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yang pertama tadi, Allah kita konsisten, tidak berubah, tidak dapat merubah, tidak ada satupun yang bisa merubahnya. Yang kedua dikatakan Allah mengasihi oleh sebab dia berada di pihak kita. Kalau Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Dengan cara apa Allah melakukannya? Dikatakan Allah melakukannya dengan cara dia berkorban untuk kita, menggantikan kita. Ia tidak, bahkan dikatakan Allah atau Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Cara Tuhan untuk membuktikan pemeliharaannya adalah dia berkorban, dia menyerahkan anaknya. Kristus berkorban bagi kita karena dosa-dosa kita. Pemeliharaannya atas kita adalah inisiatif dari Allah sendiri, bukan daya upaya dan usaha kita manusia. Wujud dari pemeliharaan yang terbesar adalah karya pengorbanan Kristus sendiri di kayu salib. Alasan yang lain, butir yang ketiga, kita disebut sebagai lebih dari pemenang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Kita bukan disebut sebagai pemenang, tetapi kita disebut lebih dari pemenang. Artinya apa? Kita tidak perlu berjuang. Perjuangan itu Tuhan sudah lakukan di kayu salib. Ilustrasi sederhana buat kita. Kalau saudara masih ingat petinju Elias Pikal, petinju kebanggaan kita di Indonesia. Dia bertanding, dia terkenal sekali di zamannya. Dia mendapatkan uang yang banyak. Dia bertanding, kadang-kadang bisa sampai 12 ronde, 15 ronde di zamannya. Akhirnya memenangkan pertandingan itu. Tapi siapakah sebenarnya yang lebih dari pemenang? Elias Pikal, dia adalah pemenang. Tapi yang lebih dari pemenang adalah anak dan istri dari Elias Pikal. Mereka tidak perlu berjuang, mereka cuma menikmati hasil dari perjuangan yang Elias Pikal lakukan. Demikian juga kita disebut lebih dari pemenang karena Tuhan sudah berjuang, karena Tuhan sudah membuktikan pemeliharaannya dengan wujud pengorbanan. Dia mati buat kita, dia berkorban buat kita, supaya kita disebut sebagai lebih dari pemenang. Mari kita bersyukur, dan mari kita wujudkan syukur kita melalui tindakan-tindakan nyata. Karena kita sudah menerima anugerah dari Tuhan. Mari kita bersyukur. Mari kita coba renungkan apa saja yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan syukur kita kepada Tuhan. Nah, perlu diketahui saudaraku sekalian, saat Paulus menulis surat ini, Roma pasal 8 ini, gereja sedang berada dalam penindasan, dalam keadaan penganiayaan. Yang melakukannya adalah Kaisar Nero. Kaisar Nero yang begitu kejam. Nah, di tengah-tengah penindasan, kesesakan yang dialami oleh orang-orang percaya, Paulus menghibur, Paulus menguatkan mereka bahwa tidak ada yang dapat memisahkan mereka dari kasih Tuhan. Ada 4 hal yang kita perlu renungkan. Ya, pertanyaan perenungan buat kita. Yang pertama, apakah ada yang dapat memisahkan kita dari kasih dan pemeliharaannya? Coba bisa jawab, ya. Atau saudara bisa sharingkan kepada keluarga saudara atau teman komsel saudara. Yang kedua, apa yang Allah telah lakukan bagi kita? Ya. Jadi saudara ingat bahwa banyak pemeliharaan Tuhan, tapi pemeliharaan Tuhan yang terbesar adalah ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang ketiga, mari coba ulangi lagi 3 butir tadi. Ya. 3 butir pertama tadi, hal yang penting. Yang pertama, bahwa Allah kita bukan hanya Allah pencipta, tapi Dia juga adalah Allah pemelihara, sekaligus Dia adalah Allah penebus. Terus dikatakan bahwa pemeliharaannya datang dari inisiatif dari Tuhan sendiri. Dan yang ketiga, bahwa pemeliharaannya itu adalah bagi anak-anaknya, bagi umatnya. Oke, yang keempat, mari coba renungkan, mari sharingkan.
apa yang telah dialami oleh masing-masing kita mengenai pemeliharaan Tuhan yang kekal ini, dalam arti karya keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Saya mengalami ini satu SMP. Ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya tahu itu kasih-Nya yang terbesar. Dan saya percaya bahwa sampai hari ini tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih. Puji Tuhan, Tuhan kita baik. Dia pencipta, Dia penebus, tapi Dia juga adalah pemelihara dalam kehidupan kita. Sampai hal yang paling kecil, yang paling kecil sekali, Dia melihara. Maka Dia memberikan nyawa buat kita. Puji Tuhan, Tuhan. Dan mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih di tengah-tengah situasi virus, kegentaran